Ceritanya dimulai setelah Li Yuanyi memastikan si Ukti Ireng alias Ting Xuang tertidur pulas di dalam gua. Tanpa buang waktu, si tuan kuda miskin ini langsung buru-buru membuka portal teleportasi buat pulang ke rumah. Tapi, begitu sampai di rumah, pemandangan di depannya malah bikin dahi Li Yuanyi berkerut. Bayangkan saja, di sana ada Kufu yang lagi tidur meringkuk di atas lantai yang dingin. Sepertinya gadis itu ketiduran pas lagi nungguin tuannya pulang. Begitu mendengar suara langkah kaki Li Yuanyi, si ayang berbulu itu langsung tersentak bangun. Dia panik bukan main dan langsung menyapa tuannya dengan gugup. Si tuan muda miskin itu meletakkan ikan bawaannya ke atas meja dengan agak kasar, lalu menatap gadis itu tajam. "Kenapa kamu tidur di lantai?" Kufu sama sekali nggak berani menatap mata tuannya. Dia menjawab pelan sambil perlahan mundur ke sudut ruangan. "Makan malam sudah siap, Tuan. Aku akan duduk di pojok sana saja." Belum sempat pantatnya menyentuh lantai, Li Yuanyi sudah keburu menahannya. Dia paham betul kalau sebenarnya siluman rubah satu ini lebih demen tempat yang empuk. Dengan nada mutlak, Li Yuanyi si tuan muda miskin menunjuk ke arah tempat tidur. "Mulai sekarang, kamu harus tidur di kasur. Itu perintah." Mendengar itu, Kufu justru menatapnya dengan tatapan curiga. Kebaikan yang tiba-tiba ini malah bikin si ayang berbulu jadi waspada. Melihat reaksi itu, Li Yuanyi sadar dia harus putar otak dan mengubah strategi. Dia langsung mengaktifkan mode majikan jahat biar ndak dicurigai. "Duduk diam di sana, biar aku yang masak malam ini. Aku takut kalau kamu yang masak, nanti kamu malah meracuni makananku, lalu kabur membawa hartaku." Kufu tertegun sejenak, lalu menghela nafas lega. Syukurlah dia merasa tuannya masih orang yang sama. Bajingan yang curigaan, cuma ya sedikit lebih baik dari biasanya. Tiba-tiba, si admin judol alias sistem Doding memberikan notifikasi di kepala Li Yuanyi. Tingkat kesukaan Kufu bertambah 1 poin. Tuan mendapatkan bonus 5 poin. Li Yuanyi cuma bisa geleng-geleng kepala, makin bingung menebak jalan pikiran wanita ini. Tapi setidaknya dia merasa sudah lumayan jago menangani Kufu si ayang berbulu. Pas waktu makan malam tiba, tuan muda miskin kembali memaksakan kehendaknya. Dia menyeret kursi supaya Kufu duduk dan makan bareng dia. Li Yuanyi menyodorkan mangkuk penuh nasi ke hadapan gadis itu. "Habiskan, kalau tidak habis akan kupukul kamu. Aku paling benci melihat ada orang kelaparan di rumahku." Kufu baru saja mau menyuap nasi ketika matanya menangkap sesuatu di leher Li Yuanyi. Tubuhnya langsung menegang. Detik berikutnya, si ayang berbulu itu membanting mangkuk dan sumpitnya ke meja dengan keras. Perang! Dengan wajah pucat dan panik, Kufu menunjuk leher Li Yuanyi. "Tuan, Anda sudah ditandai oleh aroma suku kegelapan." Si tuan muda miskin pura-pura pasang wajah bingung. "Ditandai? Apa masalahnya dengan tanda ini?" Kufu menjelaskan dengan suara bergetar. "Itu masalah besar. Artinya ada wanita suku kegelapan yang menyukai Tuan. Mereka pasti akan memaksa Tuan untuk melanjutkan keturunan." Li Yuanyi terdiam. Dalam hati dia lumayan kaget karena ternyata si ayang berbulu bisa tahu sedetail itu. Kufu langsung menarik lengan baju Li Yuanyi, berusaha menyeretnya berdiri. "Kita harus kabur sekarang, Tuan. Kita cari tempat yang sulit dijangkau suku kegelapan. Kalau tertangkap, Tuan hanya akan dijadikan alat reproduksi sampai tidak berguna lagi, lalu dibuang begitu saja ke hutan." Tapi, Li Yuanyi si tuan muda miskin justru melepaskan tangan Kufu dan meletakkan kembali mangkuknya dengan santai. "Kalau hal itu terjadi, bukankah artinya kamu akan bebas dari perbudakanku?" Pertanyaan itu sukses bikin Kufu terdiam 1000 bahasa. Dia menunduk sambil meremas ujung bajunya. Aku hanya tidak ingin melihat orang yang kukenal terluka." Sistem Doding si admin judol mendeteksi gejolak emosi yang hebat pada Kufu. Tapi sistem itu sendiri bingung membedakan ini murni rasa suka atau tanda-tanda blackening alias dia mulai terobsesi.
Li Yuani akhirnya menyudahi pembicaraan berat itu. Dia tahu bahaya kalau gadis ini sampai tahu hubungannya dengan Ting Xuang si ukti Ireng. Sudahlah, aku tahu kamu sangat setia. Sekarang makan dulu, kita bicarakan nanti. Waktu berlalu dan malam makin larut. Li Yuanyi diam-diam memandangi Kufu yang kini sudah tertidur nyenyak di atas dipan dalam wujud setengah rubahnya. Rasa iba perlahan muncul di hatinya. Tanpa sadar, tangan Li Yuanyi terulur dan memegang ekor rubah si ayang berbulu yang menjuntai. Matanya berbinar, terasa sangat lembut. Sensasi bulunya benar-benar juara. Si tuan muda miskin jadi mikir, selama bertransmigrasi dia belum pernah coba jadi manusia serigala. Mungkin bulu serigala agak keras, tapi kenapa bulu rubah ini begitu nyaman sampai bikin ketagihan? Sentuhan itu bikin Kufu tersentak bangun karena kaget. Gadis rubah itu langsung menarik ekornya dengan wajah merah padang. "Tuan, apa yang Tuan lakukan?" Bukannya berhenti, tangan Li Yuanyi malah makin penasaran dan meraba lebih dalam. Kufu memohon dengan suara tertahan, "Tuan, tolong berhenti menyentuh pangkal ekor hamba. Kalau diteruskan, tubuh hamba akan bereaksi aneh." Dalam hati, Li Yuanyi justru makin semangat. Demi merebut hati para heroin, dia rela bersaing dengan protagonis asli sekalipun. Memangnya kenapa kalau lawan protagonis asli? Jangan harap bisa merebut target yang sudah diincar oleh Li Yuanyi si tuan muda miskin. Ketertarikan Li Yuanyi pada ekor rubah kecil itu sebenarnya baru muncul semalam. Bulunya yang lembut benar-benar mainan asik buat ngilangin stres. Meskipun Kufu terlihat enggan, dia tetap pasrah memberi muka pada majikan palsunya ini. Tapi perasaan yang dirasakan si ayang berbulu sungguh aneh. Ada desiran yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Tingkat kesukaan Kufu naik lagi. Bonus 50 poin diterima. Toko sistem kini terbuka dengan lebih banyak barang baru. Sementara itu, Kufu merasa dirinya mungkin sudah gila. Sebagai ras rubah, dia tahu betul apa artinya kalau ekornya disentuh lawan jenis. Tapi anehnya, dia justru menemukan rasa aman yang belum pernah ada sebelumnya pada diri Li Yuanyi. Setidaknya untuk malam ini, dia memutuskan untuk memejamkan mata dan tidur bersandar pada tuannya. Fajar menyingsing, Li Yuanyi membuka mata menyambut hari baru. Dia menoleh dan mendapati Kufu di sebelahnya sudah kembali ke wujud manusia sepenuhnya. Ternyata saat tidur, wajah gadis itu terlihat sangat manis dan polos. Tapi begitu matanya terbuka, Kufu si ayang berbulu langsung berubah mode jadi serius. Dia bersiap pergi bekerja bareng pelayan lain. Sebelum keluar pintu, Kufu berbalik dan mengingatkan dengan tegas, "Tuan, jangan lupa segera temui tetua Sufu. Kita harus membicarakan soal pindah rumah. Karena Tuan sudah diincar wanita suku kegelapan, tetap tinggal di desa ini sangat berbahaya." Kepala Li Yuanyi langsung terasa pening. Ini situasi maju kena, mundur kena. Kalau meninggalkan desa, Ting Xuang si ukti Ireng pasti bakal ngamuk dan mengalami blackening. Tapi di sisi lain, Kufu sudah bertekad buat pindah demi keselamatannya. Dan kalau ditolak, tingkat kesukaannya bisa anjlok bebas. Para wanita ini benar-benar susah dilayani. Si tuan muda miskin itu memijat pelipisnya. "Nanti kita diskusikan lagi. Pindah rumah bukan perkara sepele, butuh rencana matang." Di kebun buah tak jauh dari desa, Kufu sedang sibuk memetik buah. Bahkan saat lagi kerja kasar pun dia terlihat menggemaskan. Tentu saja, si Tianrui, sang protagonis asli novel ini, juga berpikir demikian. Hari ini, Shi Tianrui, si pahlawan kesiangan, bertekad membuat Kufu jatuh hati padanya. Dia sudah mempersiapkan diri dengan matang. Tubuhnya dibalut setelan keren yang direkomendasikan sistemnya, yaitu setelan mutiara. Konon, efeknya bisa menambah pesona pemakaian sebesar 100 poin selama 1 jam. Ini adalah momen bersejarah, pertemuan pertama antara protagonis asli dan heroin. Shi Tianrui berjalan mendekat, membusungkan dada dengan percaya diri. "Halo Nona Manis, keranjang itu terlihat berat, biar ku bantu membawakannya."
Kufu menoleh, menatapnya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Bukannya terpesona, tatapan si A yang berbulu justru menyiratkan rasa ilfil. Dalam pandangan Kufu, orang ini aneh banget. Wajahnya berminyak sampai memantulkan cahaya matahari saking kilaunya. Dengan ketus, Kufu mengibaskan tangannya mengusir pria itu. Pergi sana, ini pekerjaan pelayan sepertiku. Kalau pekerjaan ini diambil orang lain, aku tidak akan punya tempat lagi di sini. Jangan ganggu aku. Shi Tianrui, si pahlawan kesiangan itu langsung membatu di tempat. Dia merasa terpukul. Dia kan protagonis, kenapa reaksinya begini? Bukankah seharusnya wanita itu langsung tersipu malu? Dia lantas menghibur diri sendiri dengan berpikir positif. Ah, mungkin dia cuma malu. Ya, pasti karena aku terlalu tampan dan mempesona sampai dia gugup. Adegan menggelikan itu tertangkap basah oleh Li Yuanyi yang baru saja tiba di lokasi. Sudut bibir si tuan muda miskin terangkat membentuk senyum miring. Dia pikir cuma Shi Tianrui yang bisa akting. Li Yuanyi langsung mengusap wajahnya, mengubah ekspresinya menjadi lembut dan melankolis, siap mengeluarkan jurus green tea andalannya. Li Yuanyi, si tuan muda miskin, berjalan mendekat sambil memanggil dengan suara yang dilembut-lembutkan. Kufu, Kufuku sayang. Si pahlawan kesiangan alias Shi Tianrui dan Kufu menoleh bersamaan. Tuan muda miskin memasang wajah polos seolah tidak enak hati. Aku sangat merindukanmu sampai tidak tahan ingin menyusul ke sini. Tapi dia melirik Shi Tianrui dengan tatapan pura-pura sungkan. Sepertinya ada kakak lain di sini. Maaf, aku tidak bermaksud mengganggu momen kalian. Shi Tianrui melongo, rahangnya nyaris jatuh ke tanah. Kenapa si karakter ampas ini ada di sini? Dan kenapa aktingnya jauh lebih jago daripada dirinya? Li Yuanyi terus menguasai situasi tanpa memberi celah. Seandainya aku tidak tahu ada orang lain yang menemanimu, aku tidak akan datang jauh-jauh. Si ayang berbulu yang panik buru-buru menggelengkan kepala dan menyangkal. Tidak tuan, aku tidak kenal dia. Pekerjaanku juga sudah selesai. Ayo kita pulang sekarang. Pahlawan kesiangan cuma bisa gigit jari melihat Li Yuanyi dengan santai mengambil alih keranjang buah dari tangan Kufu. Si tuan muda miskin itu tersenyum puas ke arah Shi Tianrui. Tatapannya seolah berkata, "Jangan harap kamu bisa menang melawanku, nak." Dalam perjalanan pulang, Li Yuanyi bertanya dengan nada memanjakan. Kamu mau makan apa malam ini? Katakan saja, akan kumasakkan yang spesial. Di belakang mereka, Shi Tianrui, si pahlawan kesiangan yang melihat pemandangan itu benar-benar tidak habis pikir. Sesuai plot asli, karakter ampas seperti Li Yuanyi seharusnya sudah mati atau keluar dari cerita sejak bab awal. Shi Tianrui menjambak rambutnya frustrasi. Dia merasa dialah protagonis utamanya, penguasa dunia ini. Tapi kenapa kenyataannya justru terbalik? Dia yang seorang protagonis asli malah ditolak mentah-mentah oleh heroin yang justru lebih memilih pulang bergandengan dengan Li Yuanyi, si karakter pendukung sampah itu. Dalam perjalanan pulang, Kufu terus-menerus menatap punggung Li Yuanyi dengan cemas. Akhirnya dia tidak tahan lagi dan membuka suara. Si ayang berbulu memperingatkan dengan nada serius. Tuan harus berhati-hati dengan pria aneh tadi. Dia jelas punya niat jahat karena berani menggoda pelayan orang lain di depan umum. Dan satu lagi, Tuan tolong jangan mengulangi sikap manja seperti tadi. Kalau pria-pria lain di desa melihatnya, mereka akan semakin memandang rendah Tuan. Li Yuanyi tersentak pelan. Dia baru sadar kalau yang dimaksud Kufu adalah akting ala teh hijau atau green tea yang dia lakukan untuk memanas-manasi Shi Tianrui tadi. Mendengar ocehan itu, tuan muda miskin tiba-tiba menghentikan langkahnya. Kufu ikut berhenti, wajahnya panik melihat ekspresi tuannya. Tuan, kenapa berhenti di tengah jalan? Li Yuanyi, si tuan muda miskin, berbalik dan menatap gadis rubah itu lekat-lekat. Dengar, aku tidak peduli bagaimana orang lain memandangku. Mereka memang sudah tidak menyukaiku sejak awal, bukan?
Yang kupedulikan hanyalah menebus kesalahanku padamu." Khufu terdiam. Perubahan sikap yang drastis dari pemilik tubuh asli ini membuatnya curiga jangan-jangan otak tuannya rusak karena pernah dipukul. Tapi tak bisa dipungkiri, ada rasa hangat yang menjalar di dadanya. Tingkat kesukaan Khufu kembali naik. Melihat notifikasi itu, Li Yuanxi menghela napas dalam hati. Padahal, Khufu si ayang berbulu hanyalah satu dari 7 heroin yang harus ditaklukkan. Masih ada 6 wanita berbahaya lagi yang menanti. Namun, mengingat Khufu adalah heroin pertama yang dia temui di dunia ini, hati Li Yuanxi menjadi luluh. Tuan muda miskin tersenyum lembut. Tangannya terulur menyentuh puncak kepala Khufu. "Kamu terlihat sangat cantik saat tersenyum. Jadi aku ingin kamu lebih sering tersenyum. Bahkan jika suatu hari nanti aku tidak lagi berada di sisimu." Wajah ayang berbulu yang awalnya merona merah karena pujian itu mendadak berubah sendu mendengar kalimat terakhirnya. Dia langsung menggeleng kuat. "Sudahlah Tuan, ayo cepat pulang. Aku lapar. Jangan bicara yang aneh-aneh." Sementara itu, Shi Tianrui yang tertinggal jauh di belakang sedang menggertakkan gigi menahan amarah. Sistem di kepalanya memberikan peringatan. Shi Tianrui, si pahlawan kesiangan, kini yakin 100% bahwa Li Yuanyi adalah sesama transmigrator. Jika Li Yuanyi berhasil menaklukkan para heroin lebih dulu, maka Shi Tianrui dan sistemnya lah yang akan dimusnahkan dari dunia ini. Pahlawan kesiangan mengepalkan tangannya. "Aku tidak akan kalah dari sampah itu. Musim dingin akan segera tiba. Para wanita suku kegelapan pasti sedang putus asa mencari pasangan." Otaknya berputar cepat mengingat plot asli cerita. Dia ingat ada satu NPC wanita suku kegelapan yang haus akan pengakuan. Sebuah senyum licik terukir di wajah Shi Tianrui. "Jika aku memberi sedikit harapan pada wanita itu, aku bisa memanfaatkannya. Biar tangan orang lain yang menyingkirkan sampah yang seharusnya sudah mati itu. Alur cerita ini harus kembali ke tangan protagonis." Sampainya di gubuk, suasana damai kembali terasa. Li Yuanyi, si tuan muda miskin, dengan bangga menyajikan menu eksperimen terbarunya. Li Yuanyi menyodorkan mangkuk beraroma tajam. "Nah, makanlah selagi panas. Ini menu spesial, tahu busuk rebus durian." Belum sempat Khufu menyuap makanan beraroma dahsyat itu, tiba-tiba sebuah serangan energi gelap melesat tajam menembus dinding gubuk, mengarah tepat ke kepala Li Yuanyi. Mata Khufu membelalak. Tanpa pikir panjang, dia melompat, menjadikan tubuhnya tameng hidup. Gadis rubah itu terbatuk darah, tubuhnya terkulai lemah di pelukan Li Yuanyi. Tuan muda miskin panik setengah mati. Dia memeluk Khufu erat sambil menatap nyalang ke arah lubang dinding yang hancur. Seorang wanita suku kegelapan melangkah masuk dengan aura membunuh. Li Yuanyi bertanya dengan suara bergetar, Apa kau wanita yang memberiku tanda di leher waktu itu?" Wanita suku kegelapan itu menggeleng. Li Yuanyi menggeram. "Lalu, kenapa kau menyerang kami?" Wanita itu mendengus dingin, tatapannya penuh kebencian. "Malam ini kau harus mati. Hanya dengan kematianmu, aku bisa mendapatkan kehidupan baru." Ternyata dia adalah pembunuh bayaran yang disewa Shi Tianrui. Shi Tianrui telah menjanjikan status dan identitas padanya. Asalkan dia berhasil membunuh Li Yuanyi, Shi Tianrui akan menjadikannya budak yang diakui, membebaskannya dari kehidupan liar suku kegelapan yang keras. Wanita itu tidak memberi jeda, dia kembali melancarkan serangan brutal. Sekali lagi, ayang berbulu memaksakan tubuhnya yang terluka untuk menahan serangan itu. Namun, perbedaan kekuatan terlalu besar. Ledakan energi membuat Khufu terpental keluar rumah, berguling di tanah yang dingin. Di atas pohon tak jauh dari sana, sepasang mata tajam sedang mengamati. Xiao Yuan membatin kaget. Anggota suku kegelapan, berani sekali dia menampakkan diri secara terang-terangan di wilayah manusia serigala.
Namun, kejutan bagi si intel desa belum berakhir. Di bawah sana, di tangan Liwani, sebuah bola cahaya menyilaukan sedang terkumpul dengan cepat. Tanpa butuh waktu lama untuk ancang-ancang, Liwani, si tuan muda miskin, berteriak marah dan melepaskan serangan telak ke arah pembunuh itu. "Mati kau!" Meskipun wanita suku kegelapan itu sempat menyadarinya, kecepatannya kalah jauh. Buah! Pukulan keras Liwani menghantam telak. Wanita itu terlempar dan muntah darah. Walaupun musuh sudah kehilangan kemampuan melawan, tuan muda miskin yang sudah dikuasai emosi karena melihat Khufu terluka, tidak berhenti. Dia melompat dan melayangkan tinju tambahan sebagai pelampiasan. Tanah retak dan debu berterbangan akibat dampak serangannya. Melihat kejadian itu, Xiao Yuan di atas pohon bergumam kagum. Liwani, dia benar-benar berbeda dari rumor sampah yang beredar. Kejutan apa lagi yang disembunyikan pria ini? Dan pelayan rubah itu, meski terlihat lemah, intinya sangat kuat. Sepertinya kekuatannya sedang disegel, menarik sekali. Kembali ke pertarungan, Liwani berdiri tegak di samping mayat wanita suku kegelapan yang baru saja dia habisi. Ayang berbulu menatap suannya dengan pandangan tidak percaya. "Tuan, sejak kapan Tuan bisa bertarung sehebat itu?" Liwani terdiam, bingung harus menjawab apa. Tidak mungkin dia jujur kalau dia baru saja membeli skill dadakan dari toko sistem dengan harga yang di-markup gila-gilaan oleh Doding si admin judol yang mata duitan. Tuan muda miskin mengibaskan tangannya, berusaha terlihat cool. "Jangan pikirkan detailnya. Saat diculik suku kegelapan kemarin, aku mendadak mendapatkan pencerahan. Tiba-tiba saja aku paham teknik bela diri." Dengan mata berbinar polos, Khufu mengangguk. "Tuan memang jenius bela diri." Di kejauhan, Xiao Yuan tertawa kecil mendengar bualan itu. Pencerahan instan yang benar saja, bahkan suku kegelapan terlemah pun setara prajurit tingkat 2. Dasar penipu ulung. Keributan pertarungan itu segera memancing warga desa berdatangan. Tetua desa, Sufu, datang dengan wajah tegang mendengarkan laporan kejadian. Tetua Sufu menatap Liwani dengan skeptis. "Diserang suku kegelapan, desa kita tidak pernah disusupi mereka sebelumnya. Apalagi kau kan dikenal lemah fisik, angkat air saja ngos-ngosan. Bagaimana bisa kau mengalahkan mereka?" Khufu, si ayang berbulu yang sedang dirawat lukanya, langsung membela. "Pasti ada pengkhianat di desa ini, tetua. Mereka seharusnya sedang hibernasi menjelang musim dingin, kecuali ada seseorang yang menjanjikan keuntungan besar." Sufu mengelus janggutnya, membenarkan logika itu. Dia menatap tajam Liwani, si tuan muda miskin. "Apakah kau merasa menyinggung seseorang belakangan ini?" Tuan muda miskin itu membatin. Otak orang tua ini cepat juga. Tapi dia menjawab dengan nada merendah. "Siapa yang mau repot-repot memusuhi sampah sepertiku?" Khufu tiba-tiba teringat sesuatu. "Tetua, tadi siang ada pria asing yang melanggar aturan dengan menggodaku secara pribadi. Pria itu sangat mencurigakan." Sufu segera memerintahkan pengawal. "Panggil pria yang menumpang di desa itu ke sini." Tak lama kemudian, si Tianrui datang dengan langkah tenang. Dia hanya melirik sekilas mayat wanita suku kegelapan yang sedang diangkut tanpa ekspresi kaget sedikit pun. Saat Sufu menginterogasinya, si pahlawan kesiangan berakting sangat meyakinkan. Wajahnya tenang, penuh wibawa, jauh dari tampang penjahat. Si Tianrui tersenyum tipis. "Tetua, jika ingin menuduh saya, harus ada bukti. Tidak masuk akal memaksa tamu membuktikan dirinya tidak bersalah tanpa dasar yang jelas, bukan?" Sufu tampak ragu. Penampilan si Tianrui, si pahlawan kesiangan, terlalu bersih dan sopan untuk dicurigai. Melihat keraguan itu, si Tianrui langsung melancarkan serangan balik. "Meskipun saya baru di sini, saya sudah mendengar banyak rumor. Katanya Tuan Liwani ini pemalas dan suka menyiksa pelayannya, bahkan dia pernah diculik suku kegelapan lalu kembali hidup-hidup." Pahlawan kesiangan itu menatap warga desa, memprovokasi. "Pernahkah kalian berpikir, kenapa dia bisa kembali dengan selamat dari sarang monster? Jangan-jangan semua ini hanya sandiwara dia."
Melihat Li Yuanyi malah disudutkan, si Tianrui makin yakin kalau dia sudah menang. Namun, dengan santai, Li Yuanyi si tuan muda miskin mengangkat bahu. Kenapa aku bisa kembali? Ya, karena aku jago bertarung. Ditambah lagi, keberuntunganku sedang bagus. Masalah, Kufu si ayang berbulu pun ikut bersuara lantang. Benar, wanita suku kegelapan yang menyerang malam ini juga mati ditebas oleh Tuan Li. Tuan menyelamatkanku. Tetua Sufu terdiam. Dia tahu betul, Kufu adalah gadis jujur yang tidak pernah berbohong seumur hidupnya. Timbangan kecurigaan kini mulai bergoyang lagi. Sialnya, mata jeli si Tianrui melihat celah kesalahan fatal itu. Tanpa membuang waktu, dia menunjuk leher Li Yuanyi dan berteriak lantang agar semua warga desa melihatnya. Lihat, ada bekas gigitan di lehernya. Itu jelas tanda dari suku kegelapan. Tuan muda miskin seketika terdiam 1000 bahasa. Rencana awalnya untuk membujuk Kufu agar mau tinggal di desa lebih lama hancur berantakan. Situasinya kini runyam. Jika dia terus berdebat menyangkal, masalahnya hanya akan semakin panjang. Li Yuanyi memutar otak, lalu menghela napas pasrah. Dia memutuskan untuk berterus terang kepada tetua Sufu. Li Yuanyi si tuan muda miskin menatap tetua dengan wajah serius. Tetua, sebenarnya saya berencana pindah ke kota Yangshan bersama Kufu besok. Saya akui, saya memang telah ditandai. Jika saya tetap tinggal di desa ini, wanita suku kegelapan yang menandai saya pasti akan datang mencari cepat atau lambat. Serangan hari ini mungkin hanyalah sinyal awal. Tetua Sufu tampak khawatir. Dia memandang pemuda yang tumbuh di desa itu dengan ragu. Tapi, nak, kau tumbuh besar di desa terpencil ini. Apa kau yakin bisa bertahan hidup di dunia luar sana? Tuan muda miskin memasang wajah putus asa, seolah dia sudah pasrah dengan nasib buruknya, sebuah akting yang sempurna. Terima kasih atas perhatian tetua, tapi tolong jangan membujuk saya lagi. Ini demi keselamatan desa juga. Namun saat Li Yuanyi hendak beranjak pergi bersama Kufu, Shi Tianrui si pahlawan kesiangan tiba-tiba melompat menghalangi jalan mereka. Wajahnya merah padam karena marah. Shi Tianrui merentangkan tangannya. Kalian tidak boleh pergi! Li Yuanyi mendengus kesal. Ini adalah malam terakhirnya di desa dan dia cuma ingin segera tidur, tapi gangguan dari lalat ini sangat menyebalkan. Si pahlawan kesiangan panik setengah mati. Dia belum sempat mendekati Ting Xuang si ukti ireng. Kalau sekarang Kufu juga pergi, apa gunanya dia jadi protagonis di sini? Tetua desa yang melihat tingkah Shi Tianrui mulai habis kesabaran. Anak muda, apa urusanmu jika mereka mau pindah? Biarkan mereka lewat. Shi Tianrui bersikeras menunjuk wajah Li Yuanyi. Masalah dia dengan suku kegelapan belum jelas tetua. Dia pasti mencoba melarikan diri dari kejahatan dan membahayakan desa kita. Tuan muda miskin menatapnya datar, lalu menjawab santai. Kau punya bukti? Sama seperti Li Yuanyi tidak punya bukti kalau Shi Tianrui yang mengirim pembunuh tadi, Shi Tianrui juga mati kutu karena tidak punya bukti kalau Li Yuanyi bersekongkol dengan musuh. Di sebelahnya, Kufu si ayang berbulu menatap sang protagonis asli itu dengan tatapan jijik yang tidak ditutup-tutupi. Sistem di kepala Shi Tianrui langsung berbunyi nyaring. Peringatan, tingkat kebencian heroin terhadap Tuan melonjak drastis. Shi Tianrui si pahlawan kesiangan terengah-engah. Dia tidak menyangka hasilnya akan seburuk ini. Sistemnya segera memberi saran. Tuan, sebaiknya mundur dulu. Saat ini Tuan belum bisa menandingi Li Yuanyi. Lagi pula, menurut data plot, di kota Yangshan juga ada heroin lain yang harus ditaklukkan. Kita bisa menyusul ke sana nanti. Shi Tianrui berpikir sejenak. Masuk akal. Daripada kehilangan muka lebih jauh, dia akhirnya diam dan kembali masuk ke dalam rumahnya dengan perasaan dongkol. Melihat ekspresi jijik Kufu terhadap Shi Tianrui, Li Yuanyi menghela napas lega dalam hati. Setidaknya satu masalah selesai. Dia tidak perlu khawatir Kufu akan luluh pada pesona protagonis abal-abal itu. Setelah keributan mereda, Li Yuanyi si tuan muda miskin berpamitan secara resmi pada tetua Sufu.
Bagaimanapun juga, tetua itu melihat pemilik tubuh asli tumbuh dewasa, jadi ada sedikit ikatan emosional di sana. Tetua Sufu menepuk bahu Li Yuani. Berubahlah jadi lebih baik, nak. Perlakukan pelayanmu dengan baik, dan jadilah orang yang lurus saat di kota Yangshan nanti. Mereka kembali ke rumah gubuk mereka. Kondisinya mengenaskan, hancur berantakan akibat pertarungan dengan wanita suku kegelapan tadi. Dinding berlubang dan perabot berserakan. Melihat Khufu yang menatap sedih ke arah kerusakan itu, tuan muda miskin tersenyum tipis. Sudahlah, biarkan saja rusak, tidak perlu diperbaiki. Li Yuani menggenggam tangan kecil Khufu, terasa hangat dan mungil di tangannya. Kamu memang tidak pernah suka tempat ini, kan? Anggap saja semuanya sudah berlalu. Kita akan segera memiliki rumah baru. Mendengar kata rumah baru milik mereka berdua, wajah si ayang berbulu merah padam. Dia tersipu malu sampai tidak berani mengangkat wajahnya. Li Yuani, si tuan muda miskin, melirik langit malam. Karena ini malam terakhir, ayo tidur lebih awal, kita butuh tenaga untuk besok. Khufu menatap pintu rumah yang sudah hancur total, hanya menyisakan lubang menganga. Tuan, apa aman tidur seperti ini? Li Yuantai tertawa renyah. Tenang saja, aku ini sangat miskin sampai terkenal ke 10 desa tetangga. Tidak akan ada maling yang sudi mampir ke sini. Dia menatap Khufu lekat. Satu-satunya yang berharga untuk dicuri di sini hanyalah kamu. Karena itu, malam ini kita tidur bersama. Mata Khufu si ayang berbulu membelalak, tubuhnya gemetar ketakutan. Melihat itu, tuan muda miskin buru-buru mengangkat kedua tangannya. Hei, jangan salah paham, aku tidak akan melakukan hal aneh-aneh. Kita hanya tidur berdekatan untuk saling menjaga. Lagi pula, kalau kamu takut, kamu bisa berubah ke wujud hewan. Khufu masih terlihat sangat gugup, tapi akhirnya dia mengulurkan tangan kecilnya dengan ragu-ragu. Tuan, kalau Tuan berani macam-macam, hamba akan bertarung mati-matian. Li Yuantai tersenyum meyakinkan. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah menyentuhmu, kan? Jadi setidaknya untuk hal ini, percayalah padaku. Lampu dipadamkan. Kegelapan menyelimuti gubuk reyot itu. Setelah mengucapkan selamat tidur, mereka berbaring berdampingan. Ternyata ini adalah kali pertamanya si ayang berbulu berada dalam jarak sedekat ini dengan tuannya. Aroma tubuh Li Yuantai tercium jelas. Mengingat betapa buruk perlakuan Li Yuanyi dulu, perubahannya sekarang terasa drastis, seolah jiwa lain telah merasukinya. Khufu memberanikan diri menatap wajah tidur tuannya dalam remang malam. Hatinya bergumam. Jika Tuan terus bersikap baik seperti ini, mungkin aku bersedia hidup bersamanya selamanya. Tiba-tiba mata Li Yuanyi, si tuan muda miskin, terbuka, menatapnya lembut. Kita setara, Khufu, jadi kamu tidak perlu memaksakan diri. Muncul notifikasi dari si admin jodol alias sistem doding yang bersorak girang. Gombalan maut terdeteksi, tingkat kesukaan Khufu naik menjadi 4 bintang. Li Yuanyi terkejut bukan main. Satu kalimat sederhana itu ternyata berdampak sangat besar. Dengan tulus, si raja drama itu melanjutkan aksinya. Mari kita saling mengenal ulang. Aku berjanji tidak akan memperlakukanmu seperti dulu lagi. Anggap saja ini permintaan maaf atas nama Li Yuanyi yang lama. Pertahanan hati Khufu runtuh seketika. Dia tidak bisa menahan emosinya lagi. Si korban trauma itu bergeser mendekat dan memeluk lengan Li Yuanyi dengan erat, menenggelamkan wajahnya di sana. Malam terakhir di desa itu menjadi momen penting. Li Yuanyi menyadari bahwa tinggal 1 bintang lagi, dia bisa mencapai nilai sempurna untuk menaklukkan hati Khufu. Pagi harinya, sinar matahari menerobos masuk. Neng Rubah terbangun dan kaget bukan main menemukan wajahnya menempel sangat dekat dengan wajah Li Yuanyi. Dia buru-buru membalikkan badan, wajahnya merah padam seperti kepiting rebus. Khufu tergagap. Maaf Tuan, hamba tidur terlalu nyenyak semalam. Li Yuanyi membuka mata dan tersenyum geli melihat tingkah polos itu. Tidak apa-apa, justru berhimpitan begini lebih hangat kan?
Bang Jago itu kemudian bangkit berdiri dan meregangkan ototnya. "Kamu kemaslah barang-barang, aku harus keluar sebentar, ada urusan mendesak, nanti aku bantu lagi setelah kembali." Neng Rubah bingung, kenapa Tuan terburu-buru sekali? "Ada hal penting," jawab Li Yuani singkat sambil melangkah keluar. Di semak-semak luar gubuk, Xiao Yuan atau sebut saja Cici Stalker terlonjak kaget saat pintu terbuka. Matanya menyipit bingung. Kenapa dia malah keluyuran keluar desa dan bukannya berkemas? Namun pemandangan yang tak masuk akal kembali terjadi. Tepat di depan matanya, sosok Li Yuani tiba-tiba lenyap ditelar udara kosong. Cici Stalker melongo. Dia semakin penasaran setengah mati. Dari mana pria itu belajar sihir teleportasi tingkat tinggi? Otak licik gadis ular itu mulai bekerja. Kalau aku memakan Li Yuani, apakah aku juga bisa mendapatkan jurus praktis itu? Kebetulan lukanya sudah sembuh total. Xiao Yuan si intel desa memiringkan kepalanya. Lidahnya berdesis pelan. Dia memutuskan untuk mengubah rencana. Dia akan ikut pindah ke kota Yangsan juga. Mangsa yang satu ini terlalu menarik untuk dilepaskan. Sementara itu, Li Yuani sudah sampai di tujuannya. Sebuah gua tersembunyi di hutan liar. Di tangannya, dia menenteng sekeranjang daging segar yang baru saja dibelinya dari toko sistem. Dia melangkah masuk dan berteriak ceria. "Shuang Shuang, aku datang!" Terdengar suara tawa renyah seperti lonceng perak menggema dari dalam gua. Deng Ting Shuang muncul dengan aura gelap namun mempesona. Kemunculan wanita suku kegelapan ini selalu membuat Li Yuanyi sedikit kewalahan. Si Ukti Ireng langsung menyambutnya antusias. "Suamiku, kau sudah sembuh, dan kenapa membawa daging sebanyak ini? Apa kau mau menemaniku hibernasi musim dingin di sini?" Ting Shuang menatapnya dengan mata berbinar. "Aku sangat merindukanmu." Tuan muda miskin meletakkan keranjang itu dan menjelaskan dengan sabar. "Aku datang khusus untuk mengantar makanan ini. Aku takut persediaanmu kurang selama hibernasi nanti. Tapi Shuang-Shuang, ingatkan, aku ini ras manusia serigala, jadi aku tidak butuh hibernasi." Li Yuanyi mengira dia bisa menipu Ting Shuang dengan alasan logis itu. Tapi ternyata gadis suku kegelapan itu tidak bodoh. Tatapannya masih menyiratkan kewaspadaan tinggi. Sadar kalau dia harus lebih meyakinkan, si Raja Drama segera mengaktifkan kemampuan akting tingkat tingginya. Dia menatap mata Ting Shuang dalam-dalam, suaranya berubah menjadi sangat lembut dan penuh kasih sayang. "Dengar Shuang-Shuang, aku sengaja memilih waktu saat kamu berhibernasi untuk pergi mengurus urusanku. Tahu kenapa?" Mbak Gotik menggeleng pelan. "Alasannya, agar begitu kamu bangun nanti, orang pertama yang kamu lihat adalah aku. Aku bersumpah tidak akan pernah meninggalkanmu." Wajah Ting Shuang yang tadinya curiga perlahan melunak, meski masih ada gurat kecewaan di sana. "Tapi aku masih takut kau akan pergi selamanya." Mendengar pengakuan tulus itu, hati Li Yuanyi mendadak luluh. Dia tahu betul betapa sulitnya hidup yang dijalani Ukti Ireng. Jika gadis itu bersikap protektif dan curigaan demi melindungi diri sendiri, Li Yuanyi sama sekali tidak bisa menyalahkannya. Douding, si tuyul digital, berbisik di kepalanya. Tingkat kesukaan Ting Shuang perlahan naik, target hampir tercapai. Ikon hati kecil di sistem mulai berkedip-kedip menyala. Li Yuanyi memanfaatkan momen ini. Dia menatap Ting Shuang dalam-dalam dan berkata, "Shuang-Shuang, dengarkan aku. Saat ini aku memang hanya manusia biasa yang lemah. Tapi demi membebaskanmu dari kutukan suku kegelapan, aku bersumpah akan menjadi kuat. Aku akan memberimu kehidupan yang paling nyaman dan bahagia." Si admin judo seberorak menyemangati tuan rumahnya. "Sedikit lagi." Li Yuanyi merenjutkan rayuannya. "Kapanpun kamu butuh, aku akan selalu ada di sisimu. Kita sudah punya kontak batin kan? Kamu bisa merasakannya?" Wajah Ukti Ireng merona merah. Dia tersipu malu dan mengangguk pelan. "Iya, aku merasakannya."
Ding! Tingkat kesukaan Ting Xuang langsung penuh seketika. Doding mengucapkan selamat, tapi nadanya berubah sedikit panik. Tapi hati-hati, heroin satu ini sangat posesif. Hati yang berwarna merah muda itu bisa berubah jadi hitam, alias yandere kalau tuan salah langkah. Li Yuani hanya bisa pasrah dalam hati. Demi menyelesaikan misi dan bertahan hidup, dia rela melakukan apa saja. Namun, tiba-tiba ekspresi Mbak Gotik berubah nakal. Tatapannya menjadi lapar. Li Yuani awalnya bingung, tapi sesetan kemudian dia sadar apa yang diinginkan gadis suku kegelapan itu sebelum hibernasi. Li Yuani si tuan muda miskin berteriak dalam hati, "Sistem, selamatkan aku!" Tapi karena adegannya terlalu vulgar untuk diceritakan, mari kita lewati saja bagian itu dengan bijak. Setelah urusan yang menguras tenaga itu selesai, Li Yuani kembali ke rumahnya di desa dengan langkah gontai. Di dalam rumah, terlihat Kuo Fu sudah selesai mengemas barang-barang. Li Yuani melempar bekal makanan ke atas meja, lalu mengulurkan tangan untuk merapikan rambut Kuo Fu yang berantakan karena sibuk berkemas. Bang Jago tersenyum kecil. Lihat dirimu, sibuk sekali sampai rambutmu acak-acakan begini. Siapa sangka, sentuhan sederhana itu membuat tatapan ayang berbulu berubah lembut. Detik berikutnya, gadis rubah yang biasanya tsundere itu tiba-tiba memeluk pinggang Li Yuani erat-erat. Dengan suara bergetar, si korban trauma memohon, "Tuhan, jangan, tolong, jangan terlalu baik padaku. Aku takut kalau aku benar-benar jatuh cinta pada Tuhan." Tak lama kemudian, tibalah saatnya perpisahan. Tetua Sufu mengangkar mereka sampai ke gerbang desa dengan langkah berat. Melihat ketulusan di mata orang tua itu, si Raja Drama tidak tahan untuk memeluknya erat sebagai salam perpisahan. "Terima kasih untuk semuanya, Tetua." Namun Sufu dengan canggung mendorongnya menjauh sambil mengomel, masih muda kok cengeng begini?" Tapi kemudian suara tetua itu melembut. Dia berbisik pelan, nyaris tak terdengar. "Kalau di luar sana kamu gagal bertahan hidup, ingatlah untuk pulang. Di sini selalu ada makanan untukmu." Kufu yang mendengar itu menghela nafas haru. Dia berkata, "Jika bukan karena perlindungan tetua Sufu selama bertahun-tahun, mungkin Tuan Li Yuanyi yang asli sudah mati sejak lama." Mereka berdua berjanji, jika suatu saat ada waktu, mereka pasti akan kembali untuk menjenguk orang tua itu. 2 hari perjalanan berlalu, mereka kini melewati hutan misterius yang diselimuti kabut tipis. Cahaya redup berkelip di sepanjang jalan setapak yang berliku, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah air terjun yang indah. Suara gemerikik air terdengar menenangkan. Li Yuanji mengusulkan untuk beristirahat sejenak. "Kufu, mandilah dulu agar segar, biar aku yang mencari kayu bakar di hutan sekitar." Neng Rubah langsung membelalakan mata dan protes. "Tuan, mana boleh begitu? Pekerjaan kasar itu tugas pelayan, biar aku saja yang..." Bang Jago memotong ucapannya dengan tegas. Dia menatap mata gadis rubah itu serius. "Ingat, mulai sekarang jangan pernah anggap dirimu budak lagi. Kita ini keluarga." Mendengar kata keluarga, pipi ayang berbulu langsung merona merah padam dari leher sampai ke telinga. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum manis yang tak bisa disembunyikan. Li Yuanji meyakinkan bahwa dia sudah memeriksa area sekitar dan tidak ada orang, jadi Kufu bisa mandi dengan tenang. Sementara Li Yuanji berjalan mencari kayu bakar, tuyul digital alias Doding memberi laporan lewat telepati. "Lapor Tuan, apapun yang Tuan lakukan, tingkat kesukaan si rubah kecil terus naik perlahan." Si tuan muda miskin tersenyum bangga. "Tentu saja, pesonaku." Namun, senyumnya lenyap seketika. Dia menyadari sesuatu yang aneh. Vegetasi di hutan ini rasanya terlalu lebat ya. Belum sempat dia bereaksi, serat. Beberapa tanaman rambat meluncur cepat dari balik semak dan menjerat kakinya. Si admin judol berteriak panik. "Gawat! Ada info baru. Heroin bernama Ruan Linzu, seorang putri hutan, tinggal di area ini.
Koordinat kita tepat berada di wilayah kekuasaannya. Peringatan itu terlambat. Detik berikutnya, tubuh Liyuani sudah ditarik ke udara, diikat erat, dan digantung terbalik di atas pohon seperti Zongzi. Si Raja Drama mendengus kesal. Sialan, ini pasti karena ketampananku tidak memenuhi standar. Protagonis asli novel ini digambarkan sangat tampan, sedangkan skor wajahku cuma 9,9 dari 100. Tiba-tiba, sepasang kaki indah menapak ringan di atas embun. Seorang peri cantik bergaun hijau muda menampakkan wujud aslinya dari balik pepohonan. Wanita itu bergumam pelan, suaranya seperti angin sepoi-sepoi. Ternyata seorang pemuda ras serigala. Hutan ini sudah sepi terlalu lama. Akhirnya ada makhluk hidup yang lewat. Doding memberi info cepat. Tuan, menurut plot, Ruan Linju yang asli sebenarnya sedang disegel oleh imam besar hutan. Sosok di depan kita ini kemungkinan besar bukan tubuh aslinya, melainkan proyeksi roh. Ruan Linju menatapnya penasaran. Siapa namamu? Merasa ada peluang negosiasi, Bang Jago menjawab sopan meski posisinya terbalik. Nama saya Liyuani. Namun, Ruan Linju justru mendekat dan mengendus-ngendus tubuhnya. Dia berkata dengan wajah polos tanpa dosa. Baunya harum, sepertinya enak dimakan. Liyuani langsung emosi. Hei, kamu sakit jiwa ya? Mana ada orang iseng nanya nama makanannya dulu sebelum dimakan? Untungnya, saat itu terdengar suara teriakan ayang berbulu yang memanggil-manggil nama Liyuani dari kejauhan. Tuan ada di mana? Ruan Linju tersentak, sepertinya menyadari kehadiran orang lain yang lebih kuat. Tubuhnya perlahan memudar menjadi seberkas cahaya. Sebelum menghilang sepenuhnya, dia berbisik genit di telinga si tuan muda miskin. Aku akan menunggumu mencariku ya. Bruk, tanaman rambat yang mengikat Liyuani terlepas. Dia jatuh berdebum ke tanah. Saat mendongak sambil meringis kesakitan, dia melihat wajah panik Neng Rubah di atasnya. Setelah Liyuani menceritakan kejadian barusan, wajah Kufu berubah serius. Dia dengan cemas membantu tuannya berdiri. Tuan, aura di sini dingin dan menekan. Firasatku buruk. Jangan lama-lama di sini. Ayo cepat kita cari tempat lain. Bang Jago selalu menduga pelayannya ini bukan orang sembarangan. Tapi dia tidak menyangka kalau insting Kufu setajam ini. Wajar saja, karena Kufu sebenarnya adalah putri ras rubah yang sedang dalam pelarian. Tak lama kemudian, Li Yuanji dan Kufu akhirnya tiba di gerbang kota Yangshan. Karena sejak bertransmigrasi si tuan muda miskin belum pernah keluar desa, dia ternganga kagum melihat betapa ramainya kota itu. Gedung-gedung tinggi dan keramaian pasar membuatnya takjub. Namun, reaksi Kufu justru sebaliknya. Gadis itu terlihat murung, matanya menerawang jauh. Sikor dan trauma itu bergumam pelan. Kampung halamanku dulu jauh lebih megah dari ini. Sayang sekali semuanya hancur. Li Yuandi mengusap kepala Kufu lembut. Jangan sedih, aku berjanji akan membantumu membangun kembali kampung halamanmu. Sesuai plot asli novel, setelah karakter Li Yuanji mati, Kufu seharusnya membangun kembali ras rubah dengan bantuan protagonis asli, Shi Tianrui. Li Yuanji bertekad dalam hati, apa yang bisa dilakukan si paling MC itu, aku harus bisa melakukannya dengan lebih baik. Namun, Neng Rubah menatapnya curiga. Kenapa Tuan sepertinya tahu apa yang pernah aku alami? Dan kenapa Tuan begitu yakin bisa membantuku? Dek, gawat. Li Yuanji sadar dia terlalu bersemangat sampai hampir keceplosan membocorkan plot. Si Raja Drama buru-buru mengalihkan topik dengan wajah melankolis. Ya, kau tahu kan, dulu aku memang bajingan. Tapi belakangan ini aku sering merenung. Aku baru sadar betapa beratnya hidupmu selama ini. Kuofu terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Dia menerima alasan itu karena memang tuannya berubah drastis akhir-akhir ini. Apapun alasannya, aku berharap Tuan terus bersikap baik seperti ini selamanya. Melihat wajah polos ayang berbulu, hati Li Yuani meleleh. Dia mengangguk mantap. Pasti. Li Yuani kemudian celingukan.
Sekarang kita harus mencari penginapan. Tapi Kuofu menggeleng. Dia memiringkan kepalanya dengan percaya diri. Tidak perlu, Tuan, ikut aku. Neng Rubah memimpin jalan, berbelok ke sana kemari melewati gang-gang sempit hingga tiba di depan sebuah halaman rumah yang cukup mewah namun tersembunyi. Kuofu mengetuk pintu dengan pola irama tertentu. Tok, 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 tok. Pintu terbuka. Seorang prajurit wanita ras rubah dengan tubuh menjulang setinggi 8 kaki, sekitar 2 meter lebih, melongokkan kepala. Otot-ototnya terlihat kekar di balik baju zirah. Begitu melihat siapa yang berdiri di depan pintu, mata prajurit wanita itu membelalak lebar. Dia berteriak kaget, suaranya menggelegar. Putriku! Tuyul digital memberi informasi cepat. Info karakter, Chun Yi. Mantan pelayan pribadi ibunya Kufu dan prajurit wanita yang sangat setia pada klan rubah. Tante backingan pusat alias Chun Yi begitu emosional, air mata mengenang di pelupuk matanya. Dia tidak menyangka seumur hidupnya masih bisa bertemu kembali dengan tuan putrinya yang hilang. Namun, suasana haru itu berubah menjadi kepedihan saat si korban trauma menceritakan secara singkat bagaimana dia dijual ke ras serigala dan dijadikan budak selama ini. Chun Yi meratap piluh, memeluk Kufu. Ya Tuhan, putriku, Anda menderita sekali. Tiba-tiba, tatapan Chun Yi menajam, matanya menyala penuh amarah saat melihat sosok pemuda ras serigala yang bersembunyi canggung di belakang Kufu. Aura membunuh yang pekat langsung terpancar dari tubuh raksasanya. Bunda Hulk menggeram rendah, tangannya meraih gagang pedang. Apakah pemuda serigala ini pelakunya? Apakah dia yang memperbudak putri? Suasana di halaman rumah itu mendadak canggung dan mencekam. Si tuan muda miskin bisa merasakan aura pembunuh yang pekat memancar dari tubuh Chun Yi. Kufu yang menyadari situasi panas itu buru-buru mengibaskan tangannya, menjelaskan dengan panik. Bukan begitu Bibi Chun, dia Tuan Li Yuani. Namun, sedetik kemudian, Ayang berbulu meralat ucapannya. Tidak, maksudku, dulu dia tuan, tapi sekarang bukan lagi. Sekarang kami adalah keluarga. Mendengar kata keluarga, tante backingan pusat tampak berpikir keras, dahinya berkerut. Ingatannya melayang ke masa lalu. Teringat betapa besar jasa raja dan ratu rubah padanya dulu. Kini, akhirnya dia punya kesempatan membalas budi dengan merawat putri mereka satu-satunya. Chun Yi menghela napas panjang, berusaha meredam aura membunuhnya. Baiklah putri, hamba mengerti. Namun, tatapannya saat beralih ke Li Yuani tetap dingin dan penuh kewaspadaan. Selama bertahun-tahun ini, hamba sengaja hidup bersembunyi agar tidak memancing masalah, sambil terus menunggu kabar putri. Hamba selalu menyiapkan kamar terbaik untuk Anda. Neng Rubah tersenyum lega. Terima kasih Bibi Chun. Oh ya, tolong izinkan Li Yuani tinggal di kamar sebelahku ya. Chun Yi sebenarnya keberatan, tapi melihat betapa Kuofu membela pemuda serigala itu, dia tidak punya pilihan lain selain mengalah. Baiklah, jawab Bunda Hulk itu dengan kaku. Dia boleh tinggal di kamar sebelah, tapi dengan satu syarat, pemuda itu harus membersihkan kamarnya sendiri. Hamba tidak sudi melayani orang asing. Setelah itu, Chun Yi membungkuk hormat dan pamit undur diri. Hamba permisi ke dapur dulu, hamba ingin menyiapkan hidangan istimewa untuk menyambut kedatangan Tuan Putri. Begitu sosok Chun Yi menghilang di balik pintu, Kuofu yang memang dasarnya adalah jaket penghangat hati alias gadis yang sangat perhatian, langsung menoleh pada Li Yuani. Yuani, jangan khawatir soal kamar yang kotor, biar aku saja yang bantu bereskan kamarmu, tawar Ayang berbulu dengan senyum manis. Li Yuani merasa tidak enak hati. Jangan, bukankah aku sudah membebaskan status budakmu? Kenapa kamu masih mau melakukan pekerjaan kasar seperti ini? Neng Rubah hanya menggeleng pelan. Membantumu bukanlah masalah besar bagiku.
Si tuan muda miskin menghela napas dalam hati. Gadis ini terlalu baik dan penurut. Pemilik tubuh asli benar-benar sakit jiwa karena dulu tega menyanyiakan gadis sebaik ini. Sambil berjalan menuju kamar, Kuofu bercerita dengan antusias. Tahu tidak, sejak dijual dulu, aku belum pernah kembali ke kota Yangshan. Kota ini sudah banyak berubah ya. Nanti malam setelah makan, ayo kita jalan-jalan keluar lihat-lihat kota. Li Yuani baru saja hendak mengiyakan dengan semangat ketika tiba-tiba, ting, 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 si admin judol alias sistem Doding muncul dengan peringatan darurat berwarna menyala. Gawat tuan, peringatan darurat, nilai penghitaman Ting Xuang sedang meroket naik dengan drastis. Wajah Li Yuani seketika pucat, dia menelan ludah. Melihat ekspresi tuannya yang aneh, Kuofu bertanya bingung. Yuani, kamu kenapa? Si raja drama langsung berakting, memegangi perutnya, wajahnya ditekuk menahan sakit. Aduh, perutku, sepertinya aku salah makan sesuatu di jalan tadi, sakit sekali. Li Yuani meringis. Kuofu, kamu tolong bereskan barang-barang di kamar dulu ya. Aku harus ke toilet sebentar. Tunggu aku di sini, jangan pergi kemana-mana. Tanpa menunggu jawaban, si raja drama itu langsung melesat lari. Dalam hati dia mengeluh frustrasi. Sialan, betapa repotnya harus menaklukkan dua penjahat wanita di waktu yang bersamaan begini. Begitu memastikan dirinya aman dan jauh dari jangkauan pandangan ayang berbulu, Li Yuani berteriak dalam hati. Doding, buka koordinat lokasi Ting Xuang sekarang, cepat! Portal teleportasi pun terbuka seketika. Wush! Detik berikutnya, Li Yuani sampai di area hutan liar, tepat di depan goa tempat Ting Xuang berada. Namun, pemandangan di sana kacau balau. Pohon-pohon tumbang dan tanah hancur penuh jejak pertarungan sengit. Belum sempat Li Yuani masuk ke dalam goa, dia melihat tubuh Ting Xuang terlempar keluar dengan keras. "Xuang, Xuang!" teriak Li Yuani panik. Dia melompat dan menangkap tubuh gadis itu di udara, memeluknya erat dan melindunginya dengan punggungnya sendiri saat mendarat agar si Ukhti Ireng tidak terkena benturan kedua. Ting Xuang terbatuk, sudut bibirnya mengalir darah segar, nafasnya tersengal berat. Begitu melihat wajah Li Yuani, matanya membelalak kaget sekaligus takut. "Pergi, cepat lari dari sini, jangan pedulikan aku," desak si Ukhti Ireng dengan lemah. Tak lama kemudian, 3 wanita suku kegelapan melangkah keluar dari dalam goa dengan angkuh. Aura mereka gelap dan menyesakkan. Salah satu dari mereka tertawa mengejek, menatap Li Yuani dengan tatapan lapar. "Oho, lihat siapa yang datang. Seekor anjing kecil ras serigala. Dagingnya pasti empuk dan enak dijadikan dendeng." Ting Xuang tahu betapa kejamnya kaumnya sendiri. Dia mencengkeram baju Li Yuani. "Kumohon, pergilah. Kau tidak akan menang melawan mereka." Namun, Li Yuani justru tersinggung. Dia dengan lembut menurunkan Ting Xuang ke tanah, lalu bangkit berdiri perlahan. Tatapannya berubah tajam, menusuk langsung ke arah ketiga wanita suku kegelapan itu. Rupanya, skill mahal yang dia beli kemarin bisa berguna lagi hari ini. Bang Jago berkata dengan suara dingin dan rendah, "Berani menyentuh wanitaku, kalian bosan hidup ya?" Si Ukhti Ireng terbelalak kaget, jantungnya berdegup kencang. Dia baru saja menyebutku sebagai wanitanya. Sementara itu, ketiga musuh hanya mendengus meremehkan. Bagi mereka, Mbak Gotik sepuat Ting Xuang saja kalah mengeroyok mereka, apalagi pemuda ras serigala biasa ini. Sayangnya, mereka tidak tahu kalau lawan mereka adalah player yang punya cheat system. Demi keamanan, si tuan muda miskin rela membakar 50 poin lagi untuk upgrade kekuatan instan. Salah satu musuh menerjang maju sambil menyeringai, memanggil Li Yuani dengan nada menggoda. "Sini adik kecil, biar kakak ajar." Buah! Tanpa basa-basi, Bang Jago langsung meninju wajahnya dengan kecepatan kilat. Musuh itu terpental jauh. "Jangan sok akrab, siapa saudaramu, hah?" bentak Li Yuani.
Dua musuh lainnya tercengang melihat temannya tumbang seketika. Ternyata pemuda ini bukan sembarang mangsa. Mereka pun bersiap menyerang bersamaan dengan formasi pincer dari kiri dan kanan. Liuani tidak gentar sedikit pun. Dia mengepalkan kedua tangannya, melapisi tinjunya dengan api energi yang membara. Mati kalian! Boom! Boom! Bang Jago menghantam mereka berdua sekaligus. Seketika itu juga, kedua musuh itu hancur menjadi debu hitam yang tertiup angin. Ting Xuang menatap punggung Liuani dengan tatapan tak percaya. Apakah selama ini dia menyembunyikan kekuatan aslinya yang mengerikan ini? Liuani menepuk-nepuk tangannya, membersihkan sisa debu seolah baru saja membuang sampah. Dia bergumam pada sisa-sisa abu musuh. Prinsipku sebenarnya tidak memukul wanita. Tapi kalau wanita itu menyakiti wanitanya Liuani, itu cerita lain. Kalian kan percaya hukum rimba, yang kuat memakan yang lemah. Ya sudah, semoga di kehidupan selanjutnya kalian bernasib lebih baik. Pertarungan selesai dalam sekejap. Si admin judol memberi laporan girang. Mantap tuan, dapat 200 poin sekaligus dari kejadian ini. Modal balik plus untung. Liuani kemudian menggendong Ting Xuang kembali ke dalam gua dan membaringkannya di atas batu datar yang dingin. Melihat luka-luka di tubuh gadis itu, hatinya terasa nyeri, dompetnya juga. Dengan berat hati, si tuan muda miskin menghabiskan 2 poin lagi, yang baginya terasa sangat mahal, untuk membeli kotak P3K dari toko sistem. Liuani mulai membersihkan dan mengoleskan obat ke luka Ting Xuang dengan telaten. Namun, dia tidak sadar kalau Mbak Gotik menatapnya dengan tatapan memuja yang berlebihan. Mata gadis itu berkilat aneh. Tiba-tiba, grab! Mbak Gotik menyerang, bukan serangan mematikan, tapi dia memeluk leher Liuani dengan erat dan agresif, menariknya mendekat. Liuani kaget setengah mati. Hei, apa-apaan ini? Gadis ini benar-benar tidak kenal aturan main. Liuani berusaha melepaskan pelukan erat Ting Xuang yang seperti gurita. Hei, menurutlah, obatnya belum kering, nanti lukanya terbuka lagi. Lepaskan, omel Liuani. Tapi Mbak Gotik tidak peduli, dia terus mendesak, wajahnya semakin dekat. Liuani yang polos, atau setidaknya mengaku polos, benar-benar tidak menyangka akan diserang secara mendadak seperti ini. Bukannya dia tidak mau, tapi malam ini situasinya gawat darurat. Kalau dia pulang terlambat dan ketahuan ayang berbulu alias Kuen Fu, tamatlah riwayatnya. Bisa-bisa terjadi perang dunia ketiga. Dengan sekuat tenaga, Liuani menekan gejolak hasrat prianya. Dia mendorong bahu Ting Xuang pelan tapi tegas. Kamu ini susah dibilangin ya, omel Liuani sambil merapikan bajunya yang berantakan. Sudah mau hibernasi, badan penuh luka, masih saja mikir hal begituan. Kamu mau mati karena kehabisan darah? Si Raja Drama kembali mengoleskan obat dengan telaten sambil menasehati seperti ibu-ibu. Ingat, selama kamu hibernasi, aku akan datang menjengukmu sesekali. Jadi, tidurlah yang nyenyak, jangan banyak tingkah. Mendengar itu, wajah si Ukti Ireng berubah panik. Dia mencengkeram tangan Liuani. Ah, kamu mau pergi lagi sekarang? Liuani menghela napas, lalu mulai menjelaskan alasannya yang tentu saja bohong besar. Dengar, Suang-Suang, musim dingin akan segera tiba. Sebagai anggota ras serigala, aku punya kewajiban membantu desaku menimbun persediaan makanan. Aku tidak bisa egois mementingkan diri sendiri dan mengabaikan klanku yang membutuhkan tenaga. Si Raja Drama menambahkan argumen logis untuk mematikan bantahan. Coba pikir, Suang-Suang, kalau hari ini aku egois dan meninggalkan klanku begitu saja demi kamu, besok-besok aku juga bisa meninggalkanmu demi hal lain kan? Kamu mau punya pasangan yang tidak setia dan tidak bertanggung jawab seperti itu? Ting Xuang terdiam, bibirnya terkatup rapat. Dia merasa ucapan itu sangat masuk akal. Melihat Ting Xuang mulai luluh, si Raja Drama memasang senyum pria paling menderita sedunia. Demi misi menaklukkan penjahat, dia rela menjadi penjahat yang penuh kebohongan manis.
Akhirnya, si Ukti Ireng menatapnya dengan mata berkaca-kaca dan mengajukan satu permintaan lirih. Kalau begitu, bisakah kamu menemaniku di sini sampai aku tertidur baru pergi? Hati Li Yuani melembut melihat ekspresi rapuh itu. Dia mengelus rambut Ting Xuang. Baiklah, aku akan pergi setelah bayiku ini tertidur pulas. Tuyul Digital melaporkan update status. Tingkat kesukaan Ting Xuang masih terus naik perlahan, Tuan. Dia sedang berusaha menerima kenyataan bahwa Tuan harus pergi demi tanggung jawab. Namun, membayangkan akan tidur dalam kegelapan selama 3 bulan tanpa melihat wajah Li Yuani membuat tangan Ting Xuang terkulai lemas di sisi tubuhnya. Dia terlihat sangat sedih. Melihat itu, Li Yuani mendekatkan bibirnya ke telinga gadis itu dan berbisik lembut, penuh janji manis. Nanti, setelah semua urusanku selesai, aku akan membawamu ke tempat yang hangat sepanjang tahun. Di sana tidak ada musim dingin, dan kamu tidak perlu hibernasi lagi sendirian di gua gelap ini. Kita tidak akan berpisah lagi. Entah sudah berapa banyak kebohongan yang dia ucapkan demi bertahan hidup, tapi untuk kalimat terakhir ini, Li Yuani mengucapkannya dengan sungguh-sungguh dari dalam hatinya. Setelah memastikan Ting Xuang benar-benar masuk ke dalam mode hibernasi yang lelap, Li Yuani menoleh sekali lagi. Tatapannya menyiratkan rasa tidak rela meninggalkan gadis itu sendirian di gua yang dingin. Namun, waktu mendesak, Li Yuani segera membuka portal teleportasi. Wush! Dalam sekejap mata, dia sudah kembali berpijak di dalam rumahnya di kota Yangshan. Tanpa buang waktu, si raja drama itu menepuk-nepuk pakaiannya, membersihkan debu gua yang menempel, dan merapikan rambutnya yang berantakan. Dia harus terlihat normal sebelum Kue Fu melihatnya. Li Yuani buru-buru melangkah masuk, berharap tidak ketahuan. Untung saja. Namun, belum sempat kalimatnya selesai, langkahnya terhenti. Di depannya, wajah kecil Ayang berbulu sudah menatapnya dengan sorot mata tajam dan penuh amarah. Gawat, dia tertangkap basah. Kuafu melipat tangan di dada, auranya dingin. Dari mana saja kamu, Tuan? Kenapa baru pulang sekarang? Si tuan muda miskin menelan ludah. Otaknya berputar cepat mencari alasan. Itu tadi aku kebelet tapi tidak bisa menemukan toilet umum, jadi aku lari ke alam liar di pinggiran kota. Sialnya karena gelap, aku terpeleset dan jatuh ke dalam lubang, makanya bajuku kotor begini. Li Yuanying sendiri sadar kalau alasan itu terdengar sangat bodoh dan tidak masuk akal. Mana ada orang jatuh ke lubang tapi baunya seperti gua lembab? Anehnya, Neng Rubah tidak bertanya lebih lanjut, meskipun sorot matanya jelas tahu kalau tuannya sedang berbohong. Kue Fu hanya menghela napas kasar, lalu menunjuk kamar mandi. Sudahlah, kamarmu sudah kubereskan. Sekarang cepat mandi, bau keringatmu menyengat. Bang Jago mengangguk patuh dan segera kabur ke kamar mandi. Dalam hati dia merasa heran, kenapa gadis itu tidak mencecarnya lagi. Li Yuanying mengeluh frustrasi pada sistemnya. Doding, ini gila. Baru menghadapi 2 penjahat wanita saja, aku sudah kewalahan setengah mati menutupi jejak. Bagaimana nanti kalau harus menghadapi ke-7-7-nya? Bisa-bisa aku mati muda karena stres. Si admin judol muncul dengan suara tenang. Tenang Tuan, saya punya strategi. Asalkan Tuan berhasil menaklukkan satu target sepenuhnya hingga tingkat kesukaannya penuh, target tersebut tidak akan mengalami blackening lagi. Jadi, mumpung Ting Xuang sedang hibernasi, Tuan harus fokus mempercepat progres penaklukan Kufu. Li Yuani mengangguk, strategi itu masuk akal, tapi kekhawatirannya belum hilang. Dia teringat pada Shi Tianrui, si pahlawan kesiangan, yang pasti sedang bekerja lembur mencari keberadaan heroin lain. Aku tidak bisa santai. Jangan-jangan Shi Tianrui juga sudah sampai di kota Yangshan. Aku harus menemukan target heroin yang ada di kota ini lebih dulu sebelum dia. Kesan pertama sangatlah menentukan. Si raja drama yang tadinya mengeluh lelah, tiba-tiba mendobrak pintu kamar mandi dengan semangat 45. Dia mengepalkan tangan ke udara. Anak muda tidak boleh lemah. Hidup adalah tentang perjuangan.
Namun, semangat yang berapi-api itu justru memicu efek samping lain. Li Yuani merasa panas dalam, alias hasratnya mendadak naik. "Doding, buka toko sistem, cari minuman pereda panas sekarang." Tuyul digital itu merekomendasikan item murah meriah. "Ada air herbal ular putih Doding, Tuan. Harganya cuma 1 poin dan bisa refill sepuasnya." Tanpa pikir panjang, Tuan Muda Miskin membeli dan meminumnya sampai habis. Rasanya segar, membuatnya merasa siap bertarung untuk 500 tahun lagi. Sistem kemudian memberikan bocoran informasi. Target penjahat wanita baru akhirnya terdeteksi. Namun, rumor mengatakan wanita ini sangat sulit didekati dan membenci semua laki-laki. Jauh berbeda dengan karakter Neng Rubah yang penurut. Hari-hari berikutnya berlalu dengan pola yang aneh. Li Yuani bingung dengan rutinitas Kuo Fu. Gadis rubah itu hampir setiap pagi pergi keluar bersama tante backingan pusat alias Chun Yi dan baru pulang diam-diam saat senja, meninggalkannya sendirian di rumah. Memanfaatkan kekosongan itu, si Raja Drama sering menyelinap pergi menengok Ukti Ireng yang sedang hibernasi. Dia bahkan rela menahan sakit hati karena dompetnya terkuras 2 poin demi membelikan selimut kapas tebal untuk Ting Xuang. Setiap kali pulang dari sana, Li Yuani akan melakukan ritual pembersihan, mengganti pakaian, dan menyemprotkan parfum penghilang jejak agar indera penciuman tajam Kuo Fu tidak mendeteksi bau wanita lain. Meskipun begitu, Ayang Berbulu tetap menyadari ada yang aneh. Suatu sore saat Li Yuani baru pulang, Kuo Fu menatapnya curiga. Li Yuani mencoba menjelaskan panjang lebar, tapi dia sadar semakin banyak bicara, dia justru semakin terlihat seperti suami yang selingkuh. Untungnya Kuo Fu kembali diam, mungkin karena dia tidak tahu soal keberadaan sistem, jadi dia tidak bisa menebak kemana tuannya pergi. Tiba-tiba, Doding memberikan notifikasi, target heroin nomor 3 sedang bergerak menuju wilayah klan kerajaan. Li Yuani berdoa dalam hati, semoga si pahlawan kesiangan itu tidak bertemu dengannya duluan. Hari itu, Kuo Fu pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya terlihat sedikit gugup, tapi ada rona bahagia. Neng Rubah duduk di sebelah Li Yuani dan menjelaskan pelan. "Maaf ya Tuan, belakangan ini aku sibuk dan mengabaikan Tuan. Sebenarnya, hari ini ada festival kuil di pusat kota. Tuan mau menemaniku jalan-jalan?" Mata Li Yuanyi berbinar. Tentu saja dia setuju. Ini kesempatan emas untuk menaikkan tingkat kesukaan. "Tentu saja, ayo kita pergi." Li Yuanyi hendak beranjak ke kamar. "Tunggu sebentar, aku ganti baju dulu biar tidak memalukan jalan bersamamu." Namun, tangan kecil Ayang Berbulu menahannya. "Tidak perlu ganti baju, Tuan." Kuo Fu kemudian membuka sebuah bungkusan kain yang dia bawa. Di dalamnya terlipat rapi sebuah jubah kapas baru yang tebal dan hangat. Si korban trauma itu menyerahkannya dengan malu-malu. "Musim dingin sudah tiba. Aku menjahit ini untuk Tuan. Itulah sebabnya aku pulang malam setiap hari." Li Yuanyi tertegun memegang jubah itu. Hatinya terasa dicubit. Ternyata alasan Kuo Fu sibuk sampai mengabaikannya adalah demi membuatkan baju hangat untuknya. Rasa bersalah menyuak di dada Li Yuanyi. Dia benar-benar ingin menampar wajah pemilik tubuh asli yang dulu tega menyia-nyiakan gadis sebaik dan setulus ini. Bang Jago menatap Kuan Fu lembut. "Kuan Fu, maafkan aku. Dan terima kasih. Ini hadiah terbaik yang pernah kuterima." Kuan Fu tersenyum tipis, berusaha menahan diri agar tidak menangis teringat masa lalu yang pahit. Dia kemudian mengangkat wajahnya dengan ceria. "Ayo berangkat Tuan, festivalnya sebentar lagi dimulai." Li Yuanyi membatin haru. "Aku hanya memberinya sedikit kebaikan, tapi gadis rubah malang ini sudah membalasnya dengan kepercayaan sepenuh hati." Suasana festival tahunan di kota Yangshan sangat meriah. Lentera warna-warni menghiasi jalanan dan aroma makanan lezat tercium di mana-mana. Terdengar riuh sorak-sorai. Kabarnya, imam besar yang baru kembali ke kota akan berkeliling menggunakan kereta hias dalam parade malam ini. Kuan Fu berbisik menjelaskan.
Namanya Kuan Yue dari ras anjing. Dia menjabat sebagai imam besar kerajaan. Statusnya sangat tinggi di sini. Li Yuanqi speechless. Ras anjing? Kebetulan sekali. Neng Rubah akhirnya mengungkapkan tujuan sebenarnya dia sibuk belakangan ini selain menjahit baju. Sebenarnya, kekuatan rubahku masih disegel Tuan. Aku mencari info dan mendengar kabar bahwa Kuan Yue pernah membantu ras hewan lain memulihkan kekuatan serupa. Jadi, aku dan Bibi Chun sedang berusaha melobi masalah ini lewat mantan bawahan ayahku. Kuan Fu menunduk takut. Tuan, jangan marah ya, karena aku merahasiakan hal ini. Li Yuani menggeleng cepat. Mana mungkin aku marah, justru aku mendukungmu. Tapi dalam hati, Li Yuani bertanya panik pada sistemnya. Doding, bukannya kau pernah bilang para penjahat wanita tidak boleh saling tahu satu sama lain? Kalau Kuo Fu bertemu Kuan Ye, bukankah itu bahaya? Si admin judol menjelaskan dengan santai. Tenang Tuan, aturannya adalah mereka tidak boleh tahu hubungan asmara mereka dengan Tuan sebelum heroin tersebut berhasil ditaklukkan sepenuhnya. Itu untuk menghindari cemburu buta yang memicu bad ending. Artinya, kalau mereka bertemu tanpa tahu kalau mereka berbagi laki-laki yang sama, itu aman-aman saja. Si Raja Drama protes dalam hati. Harusnya kau bilang dari awal, aku kira begitu mereka bertemu, hidupku langsung tamat. Tepat saat itu, kerumunan membelah. Sebuah kereta hias yang megah melintas pelan. Semua orang menahan nafas kagum. Tirai kereta tersingkap sedikit oleh angin malam, memperlihatkan sosok wanita di dalamnya. Kulitnya agak gelap eksotis, wajahnya sangat cantik dengan aura yang kuat dan liar. Itulah Kuan Ye, penjahat wanita baru akhirnya menampakkan diri. Kuo Fu yang melihat Li Yuani menatap kereta itu tanpa kedip langsung menyikut pelan, wajahnya cemberut. Tuan, berhenti bermimpi. Kuan Yu itu sangat sulit didekati, dan dia sangat membenci laki-laki. Jadi sebaiknya Tuan jangan mengharapkan yang indah-indah. Li Yuanyi melihat sekilas satu taring kecil yang menyembul manis di bibir Mbak Pejabat saat wanita itu menatap kerumunan dengan dingin. Sudut bibir si Raja Drama terangkat membentuk senyum penuh arti. Membenci laki-laki ya? Dia tahu menaklukkan heroin yang satu ini tidak akan mudah. Tapi justru karena sulit, tantangannya jadi makin menarik. Demi membuat Kufu senang, Li Yuani rela menyeret tubuh lelahnya untuk menemani gadis itu ke festival kuil. Di bawah ledakan kembang api yang cantik, jarak di antara hati mereka perlahan makin dekat. Momen itu rasanya cuma milik mereka berdua. Kufu tidak bisa lagi menahan senyum di bibirnya. Dia menatap Li Yuani dan berbisik pelan, "Tuan, malam ini aku benar-benar bahagia." Mendengar satu kalimat itu saja membuat Li Yuani sedikit bingung, tapi menatap wajah bahagia Kufu, Yuani hanya bisa terdiam, ikut bahagia. Setelah beberapa saat berjalan dan hari semakin malam, Li Yuani mengajak Kufu kembali pulang. Tepat saat itu, antarmuka sistem muncul di pandangan Li Yuani. Si admin judol alias Doding mendeteksi kalau tingkat kesukaan Kufu naik drastis secara vertikal. Akhirnya, bintang kelima yang sudah lama dinanti-nanti pun menyala. Sebagai hadiah pencapaian ini, Li Yuani langsung mendapatkan jackpot 150 poin. Sesampainya di rumah, Kufu langsung sibuk menyalakan api untuk memasak air mandi. Pemandangan ini membuat Chun Yi merasa gemas sekaligus kesal. Wanita kekar itu langsung menegur putri junjungannya. "Putri, jangan lupa statusmu sekarang itu orang bebas. Hal-hal kasar seperti memasak air mandi tidak perlu kamu lakukan sendiri, apalagi demi melayani laki-laki itu." Namun, Kufu malah menjawab santai bahwa itu tidak masalah. Mungkin karena dia sudah terbiasa, dia sekarang malah merasa senang bisa melakukan hal seperti ini. Jawaban polos ini justru memancing emosi Chun Yi. Dia langsung membalas dengan nada ketus. Apa maksudnya terbiasa? Kalau bukan karena Raja Rubah sedang menyembunyikan identitasmu yang terhormat, Li Yuanyi yang cuma manusia serigala dari suku pinggiran itu bahkan tidak layak untuk membawakan sepatumu.
Kufu langsung cemberut, malas mendengar ocehan itu lagi. Dia hanya berkata singkat, "Kamu tidak mengerti, Bibi. Lagi pula 2 hari lagi ada peristiwa besar." Chunyi tiba-tiba mendekatkan wajahnya menatap tajam sambil menggoda sang putri sampai Kufu jadi gugup. "Ho, apa Tuan Putri suka padanya?" Gadis rubah itu hanya bisa memalingkan wajahnya sambil beralasan, "Jujur saja, dulu dia membeliku untuk dijadikan istri. Lagi pula, aku merasa kasihan dia sendirian jauh dari kampung halaman." Mendengar alasan panjang lebar itu, si Bibi hanya menyilangkan tangannya sambil tersenyum penuh arti. Tapi dia langsung menyela, "Aku tahu kalau kamu sudah masuk ke usia siap nikah, tapi tetap ingat, dunia ini dipenuhi orang jahat. Jadi kamu harus tetap waspada, jangan sampai tertipu oleh orang licik." Kufu hanya menunduk wajahnya pelan sambil malu-malu, bilang kalau dia bakal waspada lagi. Setelah memberi satu peringatan itu, Chunyi menguap pelan sambil berbalik. "Ya udah kalau gitu, Bibi tidur dulu ya." Setelah Chunyi kembali ke kamarnya, Kufu duduk termenung menatap nyala api tungku. Perasaannya aneh sekali. Sejak pulang dari festival kuil, hatinya tidak tenang. Jantungnya berdegup kencang. Dan ada dorongan impulsif untuk melakukan sesuatu. Entah ini karena gejolak hati seorang gadis remaja atau karena panasnya api tungku, pipi Kuofu terasa panas membara. Sementara itu, Li Yuanyi segera menyadari ada yang tidak beres. Aroma harum yang samar-samar namun memikat mulai memenuhi ruangan. Itu jelas bukan bau sabun. Doding muncul dan memberi peringatan kalau itu adalah feromon seks. Sesuai setting dunia ini, bangsa hewan akan mengeluarkan aroma ini pada momen tertentu. Artinya, Kuofu akan segera dewasa secara biologis. Li Yuanyi sempat heran, bukannya Kuofu baru 16 tahun? Tapi dia segera ingat, 2 hari lagi Kuofu genap 17 tahun. Menurut karakteristik ras ini, umur segitu sudah dianggap dewasa. Li Yuanyi akhirnya paham, alasan tingkah laku Kuofu hari ini agak aneh, dan Li Yuanyi sendiri merasa ada dorongan kuat untuk terus menempel padanya. Ternyata itu efek feromon. Biasanya, bangsa hewan yang menginjak usia 17 tahun sudah memiliki pasangan untuk membantu meredakan gejala tersebut. Masalahnya, Li Yuanyi tidak bisa menjamin apakah Kuofu akan menerimanya. Jika dia salah langkah, bisa-bisa Kuofu malah membencinya. Li Yuanyi sempat panik dan meminta solusi pada Doding, tapi sistem itu diam saja. Bukannya membantu, sistem itu malah panik sendiri sambil memerintahkan tuannya untuk cepat-cepat melakukan sesuatu. Tapi lamunannya baru buyar saat Kuofu memanggil, memberitahu bahwa air mandi sudah siap. Li Yuanyi memberanikan diri. Dia bilang tidak perlu buru-buru mandi karena ada hal penting yang ingin dia bicarakan. Dia menatap gadis itu malu-malu dan bertanya, "Kufu, 2 hari lagi adalah ulang tahunmu kan?" Kufu yang wajahnya mulai merah tampak terkejut. Tidak menyangka tuannya mengingat hari lahirnya. Li Yuanyi mengumpulkan keberanian dan bertanya lagi, apakah Kufu tahu perubahan apa yang terjadi pada wanita bangsa hewan saat usia 17 tahun? Awalnya Kufu bingung, tapi tak lama kemudian dia mengerti arah pembicaraan itu, dan wajahnya semakin merah padam. Li Yuanyi menjelaskan dengan jujur, "Sekarang kamu sudah mulai mengeluarkan feromon. Bagi laki-laki bangsa hewan, aroma ini adalah daya tarik yang mematikan. Kamu mengerti maksudku?" Sambil mendekatkan wajahnya, Li Yuanyi makin menekan. "Dulu aku memperlakukanmu dengan buruk, jadi aku tidak tahu bagaimana pandanganmu terhadapku sekarang. Aku tidak ingin memanfaatkan kondisi biologis ini untuk mengambil keuntungan darimu. Jadi kita harus perjelas sekarang. Sekali kita melakukan ritual kontrak, kamu akan ditandai sebagai milikku selamanya." Li Yuanyi memastikan lagi, "Kufu, kamu dengar aku tidak?" Namun reaksi Kufu di luar dugaan. Matanya udah seperti zombie yang dimabuk cinta. Otaknya seperti sudah tidak berjalan lagi. Wajah gadis itu semakin memanas. Nafasnya semakin berat. Dengan lembut, gadis itu diam-diam menyelinapkan tangannya dan membelai hati Yuanyi. Hati Li Yuanyi bergetar hebat.
Akhirnya, Kufu benar-benar membuka hatinya. Perasaan gadis itu begitu sederhana dan murni. Meskipun sebelumnya Chun Yi sempat menggoyahkan hatinya dengan kata-kata tajam dan Kufu sempat membantah kalau dia menyukai Li Yuanyi, tapi aroma di ruangan itu tidak bisa berbohong. Setelah beberapa saat, perlahan mereka memisahkan diri, menyisakan wajah yang memerah dan napas yang masih belum teratur akibat ciuman barusan. Kini Kufu telah membulatkan tekadnya. Menahan detak jantung yang menggila, dia bergumam lirih. Aku kan memang dibeli oleh keluargamu untuk dijadikan istrimu, Tuan." Li Yuanyi hanya terdiam, wajahnya pucat dan pipinya memerah menatap gadis rubah itu. Kufu yang sadar akhirnya bergumam malu-malu. "Tuan, jangan menatapku seperti itu, aku malu." Padahal bukan hanya dia yang gugup, Li Yuanyi juga bisa merasakan jantungnya sendiri berpacu gila-gilaan. Sejak bertransmigrasi ke dunia novel ini, dia belum pernah menatap wajah seorang gadis dengan seserius ini. Tiba-tiba Li Yuanyi tersadar, tunggu dulu, bukannya dia di sini untuk menaklukkan para penjahat wanita? Kenapa malah dia yang rasanya sedang ditaklukkan? Tidak boleh begini. Li Yuanyi mengusap lembut bibir Kufu dan menarik tubuh kecilnya itu. Keduanya sekali lagi jatuh ke momen hangat yang tak terpisahkan. Sambil terus menyesap bibir manisnya, Li Yuanyi berpikir dalam hati. Apa aku benar boleh melakukan ini? Apa tidak masalah jika aku jatuh ke rayuan Kufu? Tapi seolah otaknya nyala lagi, Li Yuanyi buru-buru mendorong pelan tubuh Kufu menjauh. Sambil memejamkan matanya, dia bilang kalau situasi sekarang ini sudah terlalu berlebihan. Namun, Kufu justru melangkah maju dengan berani. Dia menatap Li Yuanyi dan berkata, "Li Yuanyi, aku pernah membencimu, aku pernah jijik padamu. Apa kamu tahu? Tapi tiba-tiba kamu berubah." Gadis itu menunduk, tidak berani menatap mata Yuanyi, dan bertanya, "Aku pernah curiga, aku pernah menebak-nebak, aku hanya ingin satu jawaban. Apakah perasaanmu padaku benar-benar tulus?" Hening, tidak ada yang berani bicara. Kufu hanya diam memeluk tubuh besar Li Yuanyi sambil menunggu jawaban. Sedangkan Li Yuanyi sendiri terdiam cukup lama. Bagaimana mungkin dia tidak tulus? Li Yuanyi mengingat semua waktu dia bersama Kufu selama ini. Memang benar kalau awalnya dia mendekati Kufu itu hanya untuk bertahan hidup. Tapi setelah waktu berlalu selama ini, dia sendiri ragu. Apakah benar aku hanya ingin memanfaatkan gadis ini, atau aku benar-benar sudah jatuh cinta padanya? Bahkan saat melihat Kufu senang saat festival tadi, itu membuat hatinya juga merasakan rasa senang yang tidak bisa diartikan. Saat Kufu sedih, itu juga membuat hatinya merasakan sakit yang menusuk sampai ke jantungnya. Li Yuanyi akhirnya dengan lembut memeluk tubuh kecil gadis rubah itu. Dia sendiri tidak tahu kenapa hatinya bisa seimbang ini. Tapi, mungkin ketidakjelasan itulah tanda kalau dia sudah mulai jatuh cinta. Melihat jawaban bisu itu membuat Kufu juga ikut terkejut. Dia bisa merasakan ketulusan dari jawaban itu. Gadis itu dengan perlahan mundur lalu melonggarkan pakaiannya. Dengan tubuh yang sudah tidak ditutupi armor, dia melangkah maju dan berkata tegas, "Sebagai ras rubah yang suci, aku tidak akan menyerahkan diriku pada sembarang orang. Tapi mulai sekarang, kamu adalah satu-satunya pilihanku." Selesai berkata begitu, tanpa aba-aba, Kufu mendorong Li Yuanyi hingga tercebur ke dalam kolam air hangat. Dan tanpa menunggu apapun, Kufu langsung mencolat ke atas tubuh Li Yuanyi. Malam itu mereka merajut lukisan romansa yang unik, di mana ruang dan waktu seolah hanya milik mereka berdua, tanpa ada satupun yang mengganggu. Bahkan Bibi Chun Yi sudah tertidur. Keduanya jatuh ke dalam momen hangat yang saling mengikat takdir keduanya. Jago banget ya Li Yuanyi, bohongnya. Janji manis sana-sini, tebar pesona. Terus pura-pura merakyat pas butuh dukungan. Udah cocok banget dia nyalek nanti. Modalnya cuma cangkem doang, tapi yang percaya banyak.
Ya udah gitu aja, aku Benih pamit mau latihan nipu. Ya gitulah, ciao.